Om Swastiastu. Selamat pagi kepada teman-teman dan selamat pagi kepada Ibu Rate sebagai dosen pengajar mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi kebijakan sosial dan lingkungan. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Niputu Indah Sutria Dewi, NPM 200. Yang kedua ada Nikadek Dia Puspita Anagus, NPM 163. Yang ketiga ada Nuya Risna Widiatnyani, NPM 176. Yang keempat ada Ana Agung Arilistia Dewi, NPM 194. Dan yang terakhir ada Kadek Ayu Wulan Dewi, NPM 196. Presentasi akan saya mulai. Yang pertama ada pendahuluan. Penyusunan rancangan undang-undang lingkungan hidup dimulai pada tahun 1976, disertai persiapan pembentukan kelompok kerja hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada strategi pengelolaan lingkungan. Menurut Sulistyowati tahun 2009, pada awalnya, strategi pengelolaan lingkungan didasarkan pada pendekatan carrying capacity approach akibat terbatasnya dukungan lingkungan alamiah untuk menetralisir pencemaran yang terus meningkat. Makanya, upaya untuk mengendalikan pencemaran berubah dari end-of-pipe treatment menjadi pollution prevention, di mana pelaku industri dituntut untuk melakukan peran aktif dalam pengelolaan lingkungan. Mereka bertindak proaktif di dalam mengupayakan pengendalian pencemaran untuk menghasilkan suatu produk yang aman dan ramah lingkungan, di mana salah satu pendekatan tersebut adalah konsep greening business. Greening business management adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem, dan budidaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal, serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya. Berdasarkan pengalaman dari beberapa industri, maka ada 4 alasan yang menjadi penyebab industri harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek yang penting dalam usahanya, yaitu yang pertama, lingkungan dan efisiensi. Dengan adanya kesadaran bahwa sumber daya alam atau materi dan energi sangat terbatas, maka apapun juga harus dilakukan untuk mengurangi penggunaannya. Oleh sebab itu, industri harus mengupayakan daur ulang dan melakukan efisiensi dalam penggunaan setiap material dan energi dalam proses produksinya, yang mana hal tersebut mempunyai implikasi pada pengurangan biaya produksi. Yang kedua, image lingkungan. Mempunyai sikap positif terhadap lingkungan merupakan suatu hal yang baik untuk dapat menumbuhkan image yang selanjutnya untuk memperbesar market share. Memperluas pasar dengan greening image akan tercapai apabila konsumen telah bernuansa hijau pula. Yang ketiga, lingkungan dan peluang pasar. Dengan adanya tuntutan pasar terhadap pelaku bisnis dan dunia usaha dalam hal sistem manajemen lingkungan atau SML, yang selanjutnya dikembangkan menjadi pemberian sertifikasi ISO 14001. Maka hal ini memberikan dampak positif bagi dunia usaha. Yang keempat, yang terakhir, ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Meskipun penegakan hukum pemerintah masih lemah, namun demikian apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan ataupun adanya pengaduan masyarakat akibat dampak dari suatu aktivitas industri, maka akan berdampak negatif terhadap reputasi industri tersebut. Selain itu, organisasi lingkungan lokal dan internasional akan bereaksi keras apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. Oleh sebab itu, ketaatan terhadap setiap peraturan lingkungan secara proaktif sangat dianjurkan agar peluang untuk memperluas pasar dan sasaran dari bidang usaha tidak terganggu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Arilistia Dewi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagaimana telah diuraikan di atas bahwa bisnis hijau adalah tren saat ini, yang mana untuk mencapai hal tersebut harus ada interaksi antar ekonomi dan ekologi.
Hal ini disebabkan karena adanya dampak sumber daya alam dan sumber daya manusia dari setiap aspek dari suatu aktivitas perusahaan industri. Untuk mencapai tujuannya, maka suatu perusahaan harus menciptakan sistem input, proses, dan output yang terintegrasi sehingga kemungkinan tercapainya suatu perusahaan hijau secara komprehensif. Adapun keuntungan dari bisnis hijau adalah sebagai berikut: mengurangi biaya operasi dan mengefisienkan eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, ada menciptakan keunggulan bersaing dan dapat mempertahankan kesetiaan pelanggan. Yang ketiga, dapat menciptakan strategi lingkungan yang unik. Nomor 4, membantu perusahaan melakukan ekspansi ke pasar global. Yang nomor 5, meningkatkan image perusahaan dan hubungan baik dengan masyarakat. Nomor 6, memperkecil risiko lingkungan jangka panjang dan berkaitan dengan kerusakan sumber daya alam, konservasi energi dan pengendalian pencemaran serta pengolahan limbah. Yang ketujuh, memberikan keuntungan bagi ekosistem dan komunitas di mana perusahaan itu beroperasi. Yang 8, jika dipandang dari sudut etika, merupakan suatu yang sangat diinginkan dan tidak dapat dihindari. Yang 9, menjadikan perusahaan selangkah lebih maju dalam mentaati peraturan lingkungan. Selanjutnya, ada kelembagaan lingkungan hidup. Kelembagaan dapat dilihat dari instansi pemerintah dan LSM, perangkat hukum dan peraturan perundang-undang, serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada perangkat hukum. Perangkat hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Kepres Nomor 2 2002 tentang pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan Bapedal ke Menteri Negara dan Lingkungan Hidup, serta Kepres Nomor 4 2002 tentang unit organisasi dan tugas eselon pertama Menteri Negara Lingkungan Hidup. Perkenalkan, nama saya Kade Ayulan Dewi, NPM 196. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 juga berisi persyaratan penataan, penyelesaian sengketa, penyidikan, dan ketentuan pidana. Persyaratan penataan lingkungan hidup dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perizinan. Setiap kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan untuk memperoleh izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, ada pengawasan. Menteri mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan lingkungan hidup. Untuk melakukan pengawasan tersebut, Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang. Yang ketiga, ada sanksi. Administrasi gubernur atau kepala daerah tingkat 1 berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab kegiatan yang melanggar perundang-undangan lingkungan hidup. Wewenang ini dapat diserahkan kepada bupati atau wali kota atau kepala daerah tingkat 2 dengan peraturan daerah tingkat 1. Yang keempat, ada audit. Lingkungan pemerintah mendorong penanggung jawab kegiatan usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup. Isi dari UU Lingkungan Hidup yang penting lainnya adalah bila terjadi sengketa lingkungan hidup, maka dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Yang kedua, untuk lebih meningkatkan penegakan hukum, selain penyidik pejabat polisi, pejabat pegawai sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan UU Hukum Acara Pidana yang berlaku. Yang ketiga, bila terjadi tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tidak secara eksplisit menyatakan struktur organisasi yang menangani lingkungan hidup. Kementerian Negara Lingkungan Hidup bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, juga mengkoordinasi kegiatan seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selain instansi pemerintah, masih ada LSM dan Pusat Studi Lingkungan yang ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Instansi pemerintah. Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang ada saat ini semula bernama Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup atau PPLH yang dibentuk tahun 1978. Fungsi kementerian seperti saat ini yaitu menyusun kebijakan pelestarian lingkungan hidup dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. Yang kedua, ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.
LSM adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri dan berminat serta bergerak dalam bidang kemasyarakatan tertentu, misalnya lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup atau KPLH, LSM sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, KPLH memberikan arti yang besar terhadap peran LSM, baik sebagai pencetus gagasan, motivator, pemantau, penggerak, dan pelaksana berbagai kegiatan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, ada Pusat Studi Lapangan. Tahun 1979 dibentuk PSL yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. PSL merupakan alat perluasan kerjasama Kementerian Negara Lingkungan Hidup di bidang penelitian, pelatihan, dan pengelolaan lingkungan di daerah. Berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas permasalahan lingkungan, dan peningkatan kebutuhan keahlian dalam lingkup yang luas, maka PSL diharapkan dapat sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan pelayanan baik untuk sektor privat maupun umum. Perkenalkan, nama saya Andika Dea Puspitaan Agus, NPM 163. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengungkapan sosial, Barthelot et al. 2003, mendefinisikan pengungkapan lingkungan sebagai suatu set item informasi mengenai kinerja dan aktivitas manajemen yang berkaitan dengan lingkungan, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Pengungkapan lingkungan juga mencakup informasi tentang implikasi keuangan di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang, yang merupakan hasil dari keputusan atau tindakan manajemen yang berkaitan dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu Guthrie dan Matthew 1985 dalam Hexton dan Milne 1996 menyatakan bahwa pengungkapan sosial lingkungan dapat diartikan sebagai penyajian informasi finansial dan non-finansial yang berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Pengungkapan sosial perusahaan didefinisikan sebagai ketentuan dari informasi keuangan dan non-keuangan yang berhubungan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan sosial dan fisiknya, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial yang terpisah. Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat voluntary, unaudited, dan unregulated. Namun demikian, beberapa institusi telah menawarkan model yang bisa dijadikan pedoman dalam aktivitas pengungkapan ini, antara lain, yang pertama, The Corporate Report ASSC 1975. Laporan ini merekomendasikan beberapa hal yang terkategorikan di dalam domain akuntansi sosial seperti Value Added Statement, laporan ketenagakerjaan, laporan prospek mendatang, Statement of Corporate Objective, dan pelaporan segmen. Yang kedua, The UK Government Green Paper. Saran yang merekomendasikan dalam bagian khusus dari laporan tahunan ini meliputi hal yang hampir sama dengan The Corporate Report, yaitu Value Added Statement, laporan ketenagakerjaan, laporan prospek mendatang, dan pengungkapan tentang penggunaan energi. Ketiga, The Velar Sosial. The Velar Sosial dimulai pada tahun 1977. Berawal dari pergolakan sosial yang terjadi di Eropa pada tahun 1968 ini, hanya mengatur tema ketenagakerjaan semata. Informasi yang harus disediakan oleh perusahaan meliputi berbagai item yang terklasifikasi dalam 7 kategori: jumlah tenaga kerja, gaji, tunjangan tambahan, kondisi kesehatan dan keselamatan, kondisi pekerjaan lain yang terkait dengan ketenagakerjaan, pelatihan, dan pendidikan. Yang keempat, model Ernst & Ernst 1978. Studi yang dilakukan oleh Ernst & Ernst sejak tahun 1972 hingga tahun 1978 menelusuri perusahaan yang terbesar setiap tahun disusun oleh majalah bisnis Fortune. Ernst & Ernst mengembangkan suatu daftar informasi sosial yang perlu diungkap oleh perusahaan. Terdapat 27 informasi sosial yang terklasifikasi dalam kategori lingkungan ekologis, energi, praktik bisnis yang sehat, sumber daya manusia, keterlibatan perusahaan dalam komunitas, produk, dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial lainnya. 5. The Union European des Expert Economicities et Financiers 1983. UEC mengeluarkan rekomendasi tentang social reporting, diantaranya ringkasan laporan dan laporan sosial. Yang keenam, Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Organisasi profesional para akuntan di Inggris dan Wales ini mengeluarkan rekomendasi pada tema lingkungan yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan. Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB serupa dengan ICAEW, Organisasi Internasional PBB melalui salah satu organnya, The Economic and Social Council, mengeluarkan rekomendasi daftar item di bidang lingkungan ekologi yang perlu diungkap oleh perusahaan di dalam laporan lingkungannya. Daftar yang cukup komprehensif ini meliputi 18 kelompok yang terdiri dari 88 item pengungkapan lingkungan. 8. Global Reporting Initiative 1999. Pada bulan Maret 1999, lembaga ini mengeluarkan Draft Sustainability Reporting Guidelines atau SRG. SRG berisi sejumlah item yang terklasifikasi ke dalam 3 kelompok utama, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada bulan Juni 1999, New Economic Foundation menindaklanjuti langkah tersebut dengan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan SRG di bidang indikator sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu membahas tentang teori pengungkapan sosial. Beberapa teori yang mendasari perusahaan untuk melaksanakan pengungkapan sosial telah dikemukakan oleh banyak ahli dalam berbagai penelitian, yang kemudian dirangkum oleh Gray pada tahun 1995, nomor 52 sebagai berikut. Yang pertama ada Decision Usefulness Study. Teori ini menemukan bukti bahwa informasi sosial dibutuhkan oleh para pengguna. Studi ini meminta para ahli banker dan pihak lain yang terlibat untuk memberi peringkat terhadap informasi akuntansi. Informasi akuntansi tersebut tidak terbatas pada informasi yang telah dikenal selama ini, melainkan juga memuat informasi lain yang relatif baru dalam wacana akuntansi. Yang kedua ada Ekonomi Teori Study. Studi ini berdasar pada ekonomi agensi teori. Teori ini menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu interest group dari perusahaan yang bersangkutan. Sebagai agen, maka manajemen berusaha untuk mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan interest group yang diantaranya adalah masyarakat. Yang ketiga ada Social and Political Study. Studi pada bidang ini mencangkup 2 teori utama, yaitu ada stakeholder teori dan ada juga legitimasi teori. Stakeholder teori ini mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholder. Perusahaan mencari pembenaran dari para stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaan. Semakin kuat posisi stakeholder, maka semakin kuat pula kecenderungan perusahaan untuk mengadaptasi dirinya sesuai dengan keinginan para stakeholdernya. Dalam hal ini, pengungkapan informasi sosial dan lingkungan harus dianggap sebagai wujud dialog antara manajemen dengan stakeholdernya. Selanjutnya, legitimasi teori. Teori ini menurut Nicole dalam Gray, yaitu suatu kondisi atau status yang terjadi di mana sistem nilai suatu entitas sesuai dengan nilai dari sistem sosial yang lebih besar merupakan tempat atau bagian dari entitas tersebut, sehingga apabila terjadi perbedaan dari kedua sistem, nilai tersebut akan dapat mengancam legitimasi entitas itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu bagian dari tema yang dipertimbangkan dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan lingkungan mencangkup aspek lingkungan dari proses produksi yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam. Berbagai dorongan yang mengondisikan perusahaan untuk melakukan manajemen lingkungan secara aktif, maka diharapkan manajemen melakukan sistem manajemen lingkungan yang komprehensif, yang terdiri dari 5 pendekatan, yaitu yang pertama ada meminimalkan dan mencegah waste, merupakan perlindungan lingkungan efektif yang sangat membutuhkan aktivitas pencegahan terhadap aktivitas yang tidak berguna. Yang kedua ada demand side management, merupakan sebuah pendekatan dalam pencegahan polusi yang
asal mulanya digunakan dalam dunia industri. Yang ketiga ada desain lingkungan, merupakan bagian integral dari proses pencegahan polusi dalam manajemen lingkungan proaktif. Yang keempat ada product stewardship, merupakan praktik-praktik yang dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap lingkungan melalui masalah-masalah dalam desain manufaktur, distribusi, pemakaian, atau penjualan produk. Yang terakhir ada full cost environmental accounting, merupakan konsep cost environmental yang secara langsung akan berpengaruh terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan yang biasanya mendapatkan perhatian dari perusahaan. Full cost accounting berusaha mengidentifikasi dan mengkualifikasi kinerja biaya lingkungan sebuah produk, proses produksi, dan sebuah proyek dengan mempertimbangkan 4 macam biaya, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tidak menentu, dan biaya yang tidak kelihatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om.